di MKD kemarin kan Mas Tommy sendiri kan cukup yang ini banget ya, vokal banget ya pada saat di situ gitu. Gimana nih Mas? Sebenarnya saya nggak vokal, saya di situ hanya menjalankan tugas sesuai dengan tata tertib yang ada, dan saya hanya membacakan peraturan yang ada juga bahwa apa yang dilaporkan itu berkaitan dengan pasal yang saya bacakan pertama. Jadi ya sebetulnya saya hanya menjalankan tugas saja. Tapi setelah sanksi ringan yang diterapkan nama MKD kepada Ahmad Dhani kemarin, malamnya itu kan Ryannya sendiri menanggapi bahwasannya dia sepertinya tidak suka dengan sanksi yang diberikan, hanya permintaan maaf sih. Ya, karena gini, ranah tersebut adalah ranah etik ya. MKD itu adalah ranah etik. Kita menyadarinya terkait dengan etika, cara berbicara di depan publik dan sebagainya, karena terkait dengan DPR. Untuk bagian-bagian yang lain itu ada lembaga hukum yang lain seperti itu. Kalau kita hanya masalah etik, dan memang secara etika itu tidak diperbolehkan. Kan bukan cuma satu sebetulnya, ada juga laporan yang lainnya. Gitu. Jadi kita tidak akan masuk ke ranah yang lain, dan memang kalau saya lihat apa yang terjadi itu adalah masuknya ranah etika, ya kan, bagaimana kita mengucapkan lisan baik, bagaimana kita berbicara kepada orang, ya jangan seperti itulah, apalagi secara pribadi kan nggak boleh. Kita kan ada tata krama dan sebagainya. Tapi ini kan sebuah kehormatan suatu marga ya, bisa dibilang gitu, suatu kehormatan gitu yang disinggung ya gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang jadi pertimbangan MKD ya menghukum, memberikan sanksi hanya sanksi ringan berupa permintaan maaf aja gitu? Nah, kalau keputusan itu kan kita diputuskan secara kolektif ya, secara bersama gitu, dan saya kira ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Apalagi yang bersangkutan itu kan juga sudah mengakui bahwa terselip dan juga sudah ada itikat baik. Saya kira kita harus sebagai orang Indonesia harus saling legowo lah. Legowo kalau memang ternyata orang sudah ingin meminta maaf dan berbuat baik, apa salahnya diterima, kan seperti itu. Memang pasti ada kekecewaan sebelumnya akan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Tapi saya kira ini bukan suatu hal yang harus diperpanjang sampai ke tempat yang lain. Saya pikir ini sangat bisa diselesaikan secara keluarga. Responnya mungkin seperti apa, Mas? Apa itu? Setelah mendapatkan sanksi, respon dari responnya, kalau kan semua juga udah ada ya video bahwa respon dia mengaku bersalah dan akan meminta maaf. Memang kemarin kita update rapat di MKD itu sudah dijalankan atau belum. Pinginnya kita itu ada pertemuan, terus juga saling memaafkan, memberi contoh lah. Dua-duanya adalah public figure yang juga didengarkan banyak orang, sehingga kalau kita mencontohkan sesuatu yang baik kepada masyarakat luas, ini kan akan berpengaruh terhadap saya pikir ya. Tapi Mas, itu Mas Rahim, akhirnya kan Ryan sendiri masih terus menempuh jalur hukum nih Mas. Nah, kalau itu adalah haknya beliau, saya tidak mau campur dalam hal tersebut. Karena kan saya juga nggak tahu nih sebenarnya seperti apa ya kan. Kalau kita di MKD hanya lihat bahwa dari sisi etik yaitu tidak diperbolehkan dan itu ada pasalnya. Makanya minta maaf. Sebetulnya kan kategori hukuman itu kan cuma ada ringan, sedang dan berat seperti itu. Dan itu masih masuk kategori ringan. Kan kalau sedang tuh ada ukurannya lagi, kalau berat ada ukurannya lagi. Jadi kita juga di MKD nggak bisa minta hukuman berat nggak, tapi ada ukuran-ukuran. Tapi setelah ini apakah jika tidak ada penyelesaian juga nih Mas, dengan permintaan maaf juga tidak menyelesaikan permasalahan, apakah MKD akan melakukan mungkin mengkaji ulang atau membuat rapat ulang? Kita lihat situasi dan perkembangan seperti apa. Kami belum bisa, atau saya belum bisa menentukan dulu. Tapi yang jelas saya berharap semuanya bisa selesai secara kekeluargaan. Keduanya adalah tokoh yang dibutuhkan oleh Indonesia, berikan contoh yang baik sehingga ini bisa berpengaruh terhadap generasi Indonesia. Ya.